Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita mengkaji tentang kawaid atau kaidah-kaidah. Namun kaidah ini berkaitan tentang halal haram makanan. Dan maksud makanan yakni tentang hewan atau binatang apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Dan pembahasan ini muncul atau pembahasan ini termotivasi dari adanya virus corona sekarang yang menggemparkan dunia, terutama di negeri Cina berawal. Sampai saat ini disinyalir sebabnya karena virus ini dari hewan asalnya, yaitu ular dan kelelawar. Terlepas dari benar tidaknya para jamaah, cuman kita perlu mengkaji apa hukum makan kelelawar, apalagi memakan ular. Nah, kita harus memiliki ilmu tentang hal tersebut, dan kita akan bahas dengan metode kaidah. Karena mempelajari kaidah itu seperti mempelajari rumus. Karena kaidah itu kata para ulama, kaidah kalau secara bahasa artinya dasar, pondasi. Namun yang dimaksud dalam disiplin ilmu ada kaidah dalam tafsir, kaidah dalam hadis, kaidah dalam masalah akidah, kaidah dalam masalah-masalah hukum berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Maksud dari kaidah itu adalah hukmun aglabi, hukum global. Yuta'arafu biha ahkam al-juz'iyyah atau hukm al-juz'iyyah mubasyaratan. Yang dari hukum global tersebut kita mengetahui hukum-hukum rinci secara langsung. Maksud secara langsung yakni tidak usah melihat dalil. Karena kaidah sendiri dibangun di atas dasar dalil. Bahkan kaidah itu lafadznya adalah bisa berupa dalil, baik itu ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Nah, berarti dengan kita mengkaji kawaidnya atau kaidah-kaidahnya dalam sebuah disiplin ilmu, minimal ada 3 manfaat. Manfaat yang pertama jemaah sekalian, kita menghidupkan metode Al-Quran di dalam menyampaikan ilmu, di mana Al-Quran dalam menyampaikan ilmu, menjelaskan hukum-hukum itu memakai metode kaidah. Maknanya singkat, padat, namun dalam, luas. Makanya banyak kalimat-kalimat Al-Quran yang menjadikan sebuah hukum dan dia singkat, padat saja, ringkas. Seperti misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 157, Allah Ta'ala mengatakan wa yuhilu lahumut thayyibat, dan dia Rasul tersebut menghalalkan kepada mereka yang baik-baik. Ini sebuah kaidah jemaah, di mana Al-Quran tidak usah merinci dihalalkan nasi goreng, dihalalkan soto Lamongan, nggak usah dirinci roti, tempe, peyek, nggak usah dirinci, cukup yang thayyib halal, yang baik-baik halal. Wa yuharimu alaihimul khaba'is, dan diharamkan kepada mereka yang jelek-jelek. Dan nanti akan kita bahas insyaallah pada kaidahnya. Nah, di sini menunjukkan mempelajari kaidah para jamaah, kita berarti termasuk telah menghidupkan metode Al-Quran ya, di dalam ta'lim, di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, di antara manfaat kalau kita mengkaji sebuah disiplin ilmu, mengkaji kaidahnya, kawaidnya, maka bermanfaat ikhtisaruz zaman. Ikhtisar
az-zaman, menghemat waktu. Karena mengkaji kaidah berarti mengkaji rumus. Ini kita tidak berpanjang-panjang berlama-lama waktu mengkaji rincian-rincian ilmu. Cukup kaidahnya, sehingga dengan itu kita menjadi paham banyak rincian-rincian ilmu. Jadi yang kedua apa? Menghemat waktu. Karena kalau mengkaji rincian ilmu, subhanallah jemaah, seumur hidup kita aja mungkin tidak akan bisa dapat ilmu ini, saking luasnya. Maka dengan mengkaji kawaidnya menjadi hemat waktu. Di antara faedah yang ketiga juga adalah himayatul aqli an kathrati at-tashawush bil furu' wal juz'iyat. Menjaga pikiran kita tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal rincian-rincian sehingga jelimet. Ada kadang-kadang bisa menjadi malah pusing. Tapi mengkaji rumus sudah tahu banyak masalah. Masalah-masalah banyak diketahui dengan mengetahui satu rumus. Ya, itu dengan mengetahui kaidah. Nah, akan coba kita kaji pada pagi hari ini, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam memahaminya, yaitu kaidah tentang halal haramnya makanan. Di situ ada berapa kaidah para jemaah? Semuanya sekitar 14 ya. Ya, mudah-mudahan cukup semua ini. Ya, mudah-mudahan cukup semua karena biasanya satu kaidah kadang bisa setengah jam, seberapa jam. Cuman kita singkat saja nanti karena waktu juga terbatas. Baik. Kita langsung para jemaah. Kaidah yang pertama. Ada yang membaca silakan. Kaidah yang pertama dibaca Arabnya, dibaca terjemahnya atau terjemahnya saja? Terjemahannya tuh. Hah? Arabnya kecil enggak bisa tidak. Baik. Fadhal baca kaidah yang pertama. Fadhal. Boleh? Artinya saja apa? Makanan yang halal akan berpengaruh baik terhadap jiwa dan badan. Sebaliknya, makanan yang haram akan berakibat buruk lagi membahayakan terhadap badan, akal, dan perilaku. Nah, al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, lil akli min at-thayyibati atharun ala nufusi wal abdani walil akli min al-khaba'is wal muharamat atharun daratun lil abdan bil abdani wal uquli wal akhlaq. Makanan yang thayyibat, maksud thayyibat halal para jemaah. Dalam tafsir kalau kita baca thayyibat sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul untuk memakan makanan yang thayyibat, demikian pula Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk memakan makanan yang thayyibat. Maknanya thayyibat dalam tafsir maknanya halal. Makanan yang halal akan berpengaruh baik terhadap jiwa, terhadap badan menjadi sehat, jiwa juga menjadi bersih, hati pun menjadi bersih. Nah, sebaliknya makanan-makanan yang buruk lagi haram itu akan membahayakan badan, berpenyakitan, juga kepada akal, bahkan kepada perilaku. Dasar dalil atas kaidah ini adalah apa yang menimpa kepada orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 41-42. Ya. Di surah Al-Maidah ayat 41-42. Dalil kalau makanan haram pengaruh kepada perilaku. Orang-orang Yahudi dihinakan oleh Allah di dunia. Kata Allah, lahum fid dunya khizyun. Di akhirat pun mendapat azab yang apa? Yang dahsyat. Nah, di antara sebab mereka apa? Kata Allah, akaluna lisuhti. Yang mau baca ayatnya, fadhal. Al-Maidah ayat 41-42. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disucikan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar
perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah dirubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Nah, terus Mereka beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. nah, sebabnya Kedua, sebabnya mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. nah, cukup. Banyak memakan yang haram. Akaluna lisuhti. Jadi kata Allah, orang-orang Yahudi, orang yang lam yuridillahu, Allah tidak menghendaki mereka ayyutahhir qulubahum, untuk disucikan hatinya. Jadi pengaruh sucinya hati karena makanan yang halal. Sebaliknya hati yang kotor pengaruh dari makanan-makanan yang buruk. Dan makanan yang haram, jamaah sekalian, ada dua macam. Haram pada zatnya seperti daging babi, dan haram pada cara mendapatkannya seperti cara dengan menipu, cara dengan sogo atau suap, atau cara-cara dengan dusta dalam mendapatkan. Taib. Jadi segi pendalilan dari ayat ini apa kata Allah? Ketika mereka orang-orang Yahudi, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim, sebabnya samma'una lil kadzib, suka mendengar berita-berita bohong, menyebarkan berita-berita hoax sekarang ini. Itu sifat-sifat Yahudi, jemaah. Maka tidak boleh seorang muslim bermudah-mudah dalam menyebarkan berita. Lalu sebab yang kedua, akaluna, dengan sigah mubalaghah, yakni suka sekali, doyan. Akaluna lisuht, yakni banyak terus-terusan suka makan yang haram. As-suht yakni haram. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang lain, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dikasih susu oleh budaknya. Ternyata susu itu adalah hasil daripada dia kerja pura-pura jadi dukun dulu, budaknya ini. Lalu dia ketemu sama orang, dikasih upah tersebut, dibelikan susu, diminum oleh Abu Bakar. Ketika tahu hasil dari yang haram, maka segera Abu Bakar mengeluarkan air susu tersebut dengan cara memasukkan jari ke mulut beliau supaya keluar, dimuntahkan kembali. Lalu sampai orang mengatakan, kok sampai demikian, cuman sesuap saja, cuman seteguk saja. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, fa wallahi law lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Demi Allah, seandainya tidak keluar susu dari perutku kecuali harus dibarengi dengan keluarannya nyawaku, maka aku akan keluarkan nyawaku demi menebus agar susu keluar dari badannya. Karena kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nabata lahmuhu min suht fannaru awla bihi. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, yakni as-suht itu maknanya haram, maka neraka yang lebih pantas untuk menjadi tempat duduknya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat dua firman Allah. Nah, ini tolong dicatat. Yang pertama surah Al-Mu'minun ayat 51, yang kedua surah Al-Baqarah ayat 172. Di Al-Mu'minun 51, Allah berfirman kepada para rasul, bukan manusia biasa ini, para rasul. Dan di Al-Baqarah 172 Allah berfirman kepada kaum mukminin, kita-kita ini. Apa yang Allah perintahkan kepada dua kelompok manusia ini, para rasul dan orang beriman, agar memakan makanan yang halal, jemaah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ini berkaitan sedekah, jemaah.
Ini sedekah dari yang haram tidak diterima oleh Allah. Sedekah hasil riba tidak diterima oleh Allah. Sedekah hasil mencuri, merampas, waliyadzubillah tidak diterima oleh Allah. Karena Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiba. Lalu kata Nabi, wa innallaha amaral mu'minin kama amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Nah, apa isi perintahnya? Lalu Nabi membaca 2 ayat tadi. Nabi membaca Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, kata Allah, makanlah yang thayyibat. Thayyibat maknanya yang halal. Dan beramal solehlah. Yang menjadi perhatian pada ayat ini jemaah, sebelum kita baca hadis Nabi selanjutnya, di sini Allah menggandengkan makan yang halal dengan amal soleh. Nah, di sini rahasianya apa? Rahasianya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa amal soleh akan dimudahkan ketika dia makan makanan yang halal. Jadi makanan yang halal akan membantu seorang muslim untuk memudahkan dalam beramal soleh. Sebaliknya makanan yang haram akan membuat seorang muslim sulit, berat untuk beramal soleh. Maka tuduh diri kita sekarang jemaah, kalau kita sudah mulai sulit beribadah, berat kita dalam beribadah kepada Allah, bisa jadi makanan-makanan yang kita masukkan ke mulut kita ada hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada makanan haram, baik haram pada zatnya, seperti jemaah kaum muslimin mungkin memang tidak makan babi, tapi memakan zat makanan yang sebenarnya diharamkan di dalam syariat. Kalau kita pulang ke Jawa Barat para jamaah, kita melewati daerah yang namanya Purwodadi. Di sana itu ada katanya khas Purwodadi, suike, katak atau kodok khas Purwodadi. Apa hukum katak jemaah? Itu nanti ada di kaidah berikut insyaallah. Jadi bahkan saya pernah di Jawa Tengah itu ada warung nasi, ada tulisan sate jamu. Ternyata subhanallah, mohon maaf, sate anjing. Ya, sate jamu. Ya, namanya jamu. Nah itu kan sebagian orang Islam kadang yang memakan demikian. Mungkin ada yang menganggap halal atau menganggap mungkin makruh, namun yang benar nanti akan kita sebut dalam kaidahnya para jamaah. Sekali lagi, ketika Allah menggabungkan antara makanan yang halal dengan amal saleh, dan wow di sini wow al-jama' penggabungannya ini ada keterkaitan yang sangat erat. Maka orang yang makan makanan halal akan dimudahkan untuk beramal saleh, sebaliknya makanan yang haram akan sulit, berat untuk beramal saleh. Bahkan para jamaah sekalian, pengaruh makanan yang haram juga terhadap doa-doa kita. Doa tertolak dengan makanan yang haram. Sehingga dalam hadis ini Nabi menyebutkan, kata Nabi, ada orang yang safar. Nabi menyebut rajul yutilus safar. Dia sedang safar, ada seorang, Nabi ibaratkan ada orang sedang safar. Kemudian asa akbar, dalam keadaan safarnya letih, dalam keadaan kusut masai, dalam keadaan berdebu, menderita. Lalu kata Nabi, wa yamudu yadayhi ila sama, orang ini mengendahkan tangannya ke langit begini. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Nah, 4 sebab ini jemaah, di antara sebab dijabahnya doa. Musafir dalam keadaan menderita, letih, capek, kemudian mengangkat tangan dan memanggil Allah dengan namanya, ya Rabb, ya Rabb. Namun sayang kata Nabi, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Namun sayang kata Nabi, yang makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah? Maka makanan haram pengaruh terhadap diijabahnya doa. Sehingga ada seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu memiliki karomah. Apa karomah itu jemaah? Karomah itu keluar biasaan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang saleh dari kalangan wali-waliullah. Siapa wali itu?
Bukan yang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air wali itu cuma. Wali itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali itu kata Allah yang tidak pernah merasa sedih. Wali yang tidak akan pernah merasa takut. Dialah orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Berarti kalau ini definisi wali, setiap orang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka panjenengan semua harapan besar menjadi kandidat calon wali dan lebih mulia dari wali kota, yaitu waliullah, wali Allah, lebih mulia dari wali murid, lebih mulia dari wali hakim, menjadi walinya Allah. Jadi wali Allah itu tidak setiap wali harus punya karomah, tapi kalau karomah pasti datangnya dari para wali, yakni orang-orang beriman bertakwa. Disitulah bedanya antara karomah dengan goromah. Kalau goromah datang hatta dari orang kafir, orang-orang fasik, orang yang tidak sholat, orang yang berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, kebid'ahan, bisa dia untuk menampakkan keluar biasaannya. Kebal bacok misalnya, berjalan di atas api misalnya, namun itu namanya gharamah atau sihir namanya, bukan karomah. Makanya ada orang yang berlebihan dalam menetapkan karomah, tidak peduli datang dari siapapun. Kalau ada suatu keluar biasaan itu namanya karomah, hatta dari dukun sekalipun. La jemaah, itu namanya gharamah. Karomah hanya datang orang-orang saleh. Dan hikmah Allah menganugerahkan karomah, keluar biasaan kepada orang-orang yang beriman bertakwa, tujuannya dalam rangka menguatkan iman, dalam rangka untuk menolong sebagai bentuk pertolongan, dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya karomah itu sangat jarang di kalangan para sahabat. Tapi biasanya karomah lebih banyak terjadi di umat ini di tengah-tengah orang-orang saleh dari kalangan para tabi'in dan kalangan setelahnya, bahkan termasuk masih di antara kita yang dapat karomah. Dan bedanya berapa jamaah? Mohon perhatikan. Bedanya kalau karomah itu tidak bisa dipelajari karena dia murni anugerah dari Allah. Bahkan yang dianugerahkannya juga tidak merasa. Tiba-tiba datang pertolongan Allah tersebut keluar biasaan. Misalnya ada orang beriman, bertakwa, ditabrak mobil misalnya. Ternyata malah mobil yang mental, orangnya malah tidak apa-apa. Itu karomah. Orangnya kaget, doa aku kok enggak apa-apa ini, padahal itu mobil sampai penyok. Itu mobil penyok kena apa? Padahal saya, itu karomah aja. Jadi setiap keluar biasaan yang muncul tanpa dipelajari dari orang yang beriman, yang bertakwa, itu karomah. Kalau ada orang yang enggak pernah sholat, enggak pakai baju, jalan-jalan di pinggir jalan, rambutnya kusut karena enggak pernah sholat, suka mabuk, kerokokan, lalu bisa mendatangkan keluar biasaan, itu bukan wali. Kan sampai sekarang ditanya kadang, ditanya nomor, Pak, nomor tidak akan keluar. Dulu kalau mesti nomor begitu. Itu orang gila. Jangan setiap keluar biasaan karomah. Makanya ada orang yang ekstrim tidak beriman, tidak menetapkan adanya karomah. Dia menolak adanya karomah karena kata dia susah bedakannya mana karomah, mana karomah. Ada lagi yang ekstrim menetapkan setiap yang luar biasa namanya karomah. Maka yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia pertengahan. Kaum Mu'tazilah menolak adanya karomah karena kata dia kalau begitu sihir pun nanti dianggap karomah. Kita katakan beda jemaah. Sihir datang dari para dukun, orang-orang kufar kata. Jangan tahu dulu namanya ada pesulap David Copperfield. Dia kafir enggak pernah sholat, tapi bisa menampakkan keluar biasaan. Itu namanya sihir, bukan karomah. Karomah yang datang dari orang beriman bertakwa. Contoh Sa'ad bin Waqqas. Apa karomah beliau jemaah? Karomah beliau adalah ada dua yang terkenal. Yang pertama ketika beliau berperang itu melintas, nyebrang sungai, berjalan di atas air di sungai Dajlah namanya di Irak. Ini atas pertolongan Allah kepada para sahabat saat itu yang berperang. Ya. Yang kedua Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, karomahnya adalah doa-doanya selalu diijabah oleh Allah. Dan itu wasiat Nabi kepada beliau. Apa kata Nabi? Ya Sa'ad, atib mat'amak tujab da'watak. Wahai Sa'ad, makanlah yang halal,
jauhi yang haram, niscaya doamu mustajab, kata Nabi. Sejak itu Sa'ad mengatakan, kata Sa'ad, tidak aku makan satu suap pun makanan kecuali aku tahu dari mana makanan itu datang. Yani tahu mana yang halal, mana yang haram, dan tidak memakan kecuali yang halal saja. Sehingga Sa'ad bin Waqqas doanya selalu mustajab. Dan ini banyak ya, termasuk di antara tabi'in, ada di antaranya Nabi yang menyatakan. Uwais Al-Qarni juga termasuk di antara tabi'in yang doanya selalu mustajab. Dan kita dapat faedah dari sini jemaah. Ternyata mereka yang para salat dahulu doa-doanya mustajab, tidak ada mereka yang mau posisikan diri sebagai tukang ruqyah. Tidak ada. Padahal itu mustajab doanya. Kan ruqyah itu doa. Tukang ruqyah itu maknanya ya mendoakan. Oleh karena itu orang yang minta didoakan orang soleh itu boleh jemaah ketika ada hajat. Kalau tidak lebih baik. Yang terbaik itu kita memohon langsung kepada Allah. Apa hukum meminta didoakan oleh orang soleh? Jawabannya boleh saja ketika ada hajat. Termasuk juga minta diruqyah sebenarnya tidak haram. Bahkan Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan boleh ketika ada hajat. Mungkin dia sudah merasa berat nih penyakit, kemudian minta diruqyah kepada orang yang dianggap doanya mustajab atau dianggap orang soleh, maka boleh. Ya. Adapun ancaman dalam hadis tidak akan mendapatkan apa? Keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan berarti diharamkan masuk surga atau diharamkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Oleh karena itu para jemaah sekalian, orang yang meminta didoakan masalah bolehnya boleh. Karena Nabi pun pernah memerintahkan Umar bin Khattab untuk minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang tabi'in. Bukan hidup di zaman Nabi Uwais Al-Qarni, tapi Nabi sudah memprediksi atau Nabi sudah menyatakan akan muncul. Disebutkan sifat-sifatnya dan selalu kalau doa diijabah. Dan di antara sebab mau doa mustajab adalah memakan makanan yang halal. Nah, di situ kita dapat faedah jemaah. Para ulama juga mengatakan, Syekh Saleh Suhaimi hafizahullah, beliau mengatakan tidak dikenal di zaman salaf ada istilah tukang ruqyah, itu tidak ada. Yani meruqyah semua muslim harus bisa meruqyah. Kan ruqyah itu apa jemaah? Membacakan ayat-ayat Quran atau doa-doa dari Nabi kepada orang yang sakit, baik sakit zahir ataupun sakit batin. Batin akibat gangguan jin misalnya, batin karena kena sihir misalnya, setiap muslim harus bisa. Jadi jangan selalu meminta mengandalkan orang-orang ya yang dianggap soleh, ustaz dan semisalnya. Bahkan Umar bin Khattab, mana yang lebih mulia, Umar atau Uwais Al-Qarni? Umar tentu lebih mulia. Namun Nabi perintahkan kepada Umar untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni agar dimohonkan ampun kepada Allah. Menunjukkan berjamaah tidak harus minta didoakan kepada ustaz, kepada kiai. Bisa jadi mungkin orang saleh walaupun dia bukan ustaz, bukan kiai. Namun sekali lagi hukumnya boleh ya. Boleh hukumnya. Nah, kemudian berjamaah sekalian, di antara pengaruh makanan yang paling membahayakan dari makan haram adalah ada ancaman neraka. Jadi jangan menyangka tidak ada ancaman nerakanya. Tadi hadis dari Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Man nabata lahmuhu min suht fan-naru aula bihi. Siapa yang tumbuh dagingnya dari yang haram, maka nerakalah dia yang menjadi pantas untuk tempat kembalinya. Taib. Kaidah yang kedua berjamaah. Monggo dibaca. Hukum asal dari semua jenis hewan adalah halal. Halal dimakan sehingga ada dari secara khusus atau secara umum yang mengharamkannya. Nah, ini kaidah yang penting berjemaah. Jadi ada hal-hal keduniaan, ada hal-hal urusan ibadah. Hukum asal masalah-masalah keduniaan termasuk masalah semua jenis hewan-hewan di dunia ini, hukum asalnya adalah halal. Sebagaimana dalam kaidah tadi, al-aslu fi haywanat annaha mubahatul akal. Hukum asal
dari semua jenis hewan itu adalah termasuk babi ini. Hukum asal semua jenis hewan semuanya termasuk babi, anjing, apa saja hukum asalnya halal. Sehingga nanti ada dalil yang melarang para jamaah. Maka yang menghalalkan babi jangan ditanya dalilnya. Karena hukum asalnya apa? Halal. Yang ditanya dalil itu yang mengharamkan babi, yang mengharamkan ini dan itu dalam urusan-urusan dunia. Termasuk muamalah. Al-aslu fil muamalat al-hilu wal ibahah illa bidalil. Hukum asal transaksi apapun jenis transaksinya, maka hukum asalnya halal, boleh sehingga datang dalil yang melarangnya. Demikian pula tentang kesucian sesuatu di muka bumi ini. Al-aslu fil asya at-taharah. Hukum asal sesuatu itu suci. Maka yang mengatakan ini najis dalam urusan dunia, ini haram, ini enggak boleh, maka wajib mendatangkan dalil. Jelas semuanya. Sebaliknya kalau urusan ibadah, nah yang ditanya dalil bukan yang melarang-larang. Jangan sholat ini, jangan puasa itu, jangan zikir ini, jangan sholawat itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu dalam ibadah. Jangan ditanya dalil. Jangan ditanya, ente melarang aneh baca sholawat, mana dalilnya? Jangan. Karena hukum asal ibadah memang apa? Terlarang. Sehingga datang dalil yang memerintahkannya. Sehingga datang dalil yang mensyariatkannya. Al-aslu fil ibadati al-ma'mu wal hadar hatta yati dalil ala masyru'iyatiha. Hukum asal ibadah tidak boleh. Jadi jangan dibalik. Kalau orang yang menghalalkan ini itu ditanya dalil, yang melarang ibadah ditanya dalil juga. Jangan. Jadi yang melarang-larang ibadah jangan tanya dalil, karena hukum asalnya memang terlarang. Yang harus mendatangkan dalil, yang mengadakan zikir ini, zikir itu, jumlah sekian, itu juga wajib atau butuh kepada dalil. Nah, dasar atas kaidah ini jamaah di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian ma itu ya, isim mausul menunjukkan apa saja, termasuk babi. Pokoknya apa saja yang ada di muka bumi ini, ya babi, ya anjing, ya cacing, ular, segala macam, makan. Ya ini halal hukum asalnya. Nah nanti yang haramnya Allah rinci. Makanya jemaah sekalian, yang Allah halalkan itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebut. Tapi yang haram baru nanti Allah akan merincinya, dan itu ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-An'am 119 jemaah. Di dalam surat Al-An'am 119 ini sebagai dalil kalau yang haram itu Allah rinci, Allah sebut satu-satu. Tapi yang halal Allah tidak rinci. Karena apa? Karena yang halal memang sangat tidak terhitung lagi. Berarti yang diharamkan dengan yang dihalalkan, mana yang lebih banyak? Yang dihalalkan itu Allah tidak rinci. Banyak, luas sekali. Namun yang haram diperinci. Nah di dalam surah Al-An'am ayat 119 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma lakum ala ta'kuru mimma dzukira rasmullahu alaihi." Kata Allah, ada terjemahannya? Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Sebentar. Wa qad fassala lakum ma harama alaikum. Lanjut. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu. Taib. Yang maksud Allah telah menjelaskan ini, Allah telah merinci kalau yang haram. Berarti yang Allah diamkan itu halal. Makanya jemaah, kenapa kita makan tempe? Mana dalil halalnya tempe? Dalil halalnya tempe karena Allah tidak melarang makan tempe. Maka semua yang Allah tidak larang hukumnya halal. Enggak ada dalil uhilat lakumut tempe wa tahu, dihalalkan bagi kalian tempe tahu, enggak ada. Tapi dasarnya karena Allah tidak melarang. Karena yang haram itu kata Allah, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Sungguh Allah telah merinci bagi kalian apa yang Allah haramkan. Surat apa tadi jemaah? Al-An'am 119. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Al-halalu ma ahalallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Perkara halal adalah apa yang Allah halalkan. Yang haram apa yang Allah haramkan. Wa ma sakata anhu, dan apa yang Allah diamkan. Apa yang Allah diamkan. Allah tidak mengatakan halal, tidak juga mengatakan haram. Maka kata Nabi, fahuwa mimma afa anhu, maka itu adalah perkara yang Allah maafkan, yakni Allah bolehkan untuk kalian makan. Ini kan nikmat. Berarti kalau begitu berjamaah, makanan-makanan, binatang-binatang, ada yang Allah haramkan, ada yang Allah sebutkan memang, ada beberapa yang Allah sebutkan. Atau Nabi SAW menyebutkan ada dalil tentang kehalalannya. Dan ada di antara yang Allah tidak sebutkan atau Rasul tidak sebutkan haram atau halal. Nah ini hukumnya apa? Hukumnya bukan abstain. Oh berarti tidak halal, tidak haram. Tidak ada tidak halal, tidak haram. Yang Allah tidak sebutkan halal atau haram, hukumnya apa? Halal. Hukumnya Allah memaafkan karena Allah tidak membiarkan. Allah tidak diam an asya' min ghairi nisyan. Bukan karena lupa, Allah tidak lupa. Maknanya memang itu dihalalkan oleh Allah untuk kita sekalian. Maka jemaah sekalian, di antara contoh nih, Nabi SAW misalnya menyebutkan ada dalil mana makanan yang halal, mana yang haram. Di antara contoh, kalau yang haram, babi dalam Quran. Ya, contoh saja, babi dalam Quran. Seperti Allah berfirman tentang babi di surah apa para jemaah sekalian? Allah berfirman tentang haramnya babi. Nah, Taib. Al-Baqarah 174. Al-Maidah ayat 3 juga hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Ini contoh saja. Kemudian contoh lagi misalnya yang diharamkan adalah contoh anjing, binatang-binatang buas. Ya. Itu ada dasar dari Nabi, kata Nabi SAW, kullu dhinabin minas siba' fa'akruh haram. Setiap hewan yang memiliki taring dari jenis binatang buas maka memakannya haram. Ini contoh saja. Nah ada contoh-contoh dalil yang menunjukkan kehalalan. Misalnya Nabi memakan, seperti Nabi pernah makan ayam. Dalam hadis disebutkan di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulud dujaj. Aku pernah melihat Nabi makan ayam. Berarti ayam hukumnya apa? Halal karena Nabi memakannya. Nah, ada di antara binatang-binatang yang tidak disebutkan dalilnya haram atau halal. Binatang-binatang tersebut tidak disebutkan dalilnya halal atau haram. Berarti hukumnya apa jemaah? Hukumnya halal. Karena didiamkan oleh Allah bukan karena lupa, tapi memang itu betul-betul tidak dilarang karena sesuai dengan kaidah tadi. Nah, apa contohnya jemaah? Kura-kura misalnya. Apa hukum makan kura-kura? Kalau ada larangan berarti haram. Tidak ada larangan, tidak ada larangannya didiamkan kura-kura berarti halal. Masalah jijik tidak masalah jemaah. Ada orang mungkin jijik. Ya. Ada orang mungkin jijik, tidak masalah. Kalau antum jijik tidak usah makan. Tapi itu hukumnya halal. Jangan karena jijik orang tidak mau memakan, ya, dan mengharamkan karena sebab dia jijik. Padahal Rasul pernah merasa jijik dengan yang namanya dhab. Jadi pernah Rasul itu dijamu di salah seorang rumah istrinya bernama Maimunah bintil Haris. Ada di sana Khalid bin Walid, ada Ibnu Abbas di sana. Manakala Nabi SAW mau menyantap hidangan tersebut, ketika Nabi SAW fa'ahwa ilahi Rasul yadahu, Nabi mengangkat tangan untuk mengambil hidangan tersebut, lalu kata istrinya tadi apa? Akhbiru Rasulullah SAW bima yuridu an yakul. Beritahu Rasulullah beliau itu mau makan apa itu? Itu daging apa? Kasih tahu Rasulullah. Lalu Nabi tanya, ini daging apa ini? Kata para sahabat saat itu dhab. Huwa dhab ya Rasulullah. Itu dhab ya Rasulullah. Apa dhab? Dhab itu kadal gurun, kadrun, ya itu wahabi itu kadrun. Kadal gurun cuma. Besar ya. Tapi mirip biawak. Tapi bukan biawak. Maka hati-hati, walaupun bentuk mirip tapi bukan biawak dia.
Makanya nanti ada hewan yang dia mirip serigala, namun dia bukan jenis serigala, itu dibolehkan, dihalalkan. Ya, ada hewan mirip serigala jemaah. Itu namanya itu kalau dalam bahasa apa namanya, bahasa Arabnya ad-dhaba'. Yani ad-dhab'u, ad-dhaba' itu halal. Kalau antum cari di jenisnya ya dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa apa itu, bahasa kita juga itu tulisannya hinna. Ada hewan namanya hinna. Yang seperti itu kan seperti apa? Seperti serigala sebenarnya, tapi itu halal coba. Karena ada dasar. Saya bacakan hadisnya ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Abdurrahman bin Abi Ammar dia bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Kata Abdurrahman bin Abi Ammar, "Ad-dhab'u as-saydun hiya?" Wahai Jabir, apakah binatang ad-dhaba' tersebut? Apa tadi? Hina ya. Ya wis, dhaba' saja namanya dalam bahasa Arab dhaba'. Ad-dhaba', apakah dia hewan buruan yang boleh kita buru? Maka kata Jabir, "Na'am, iya." Lalu penasaran Abdurrahman bin Abi Ammar, dia mengatakan, "Akuluha," yani aku berburu untuk aku makan. Boleh tidak makan hewan tersebut? Maka kata Jabir, "Na'am, iya, makan." Lalu masih penasaran mungkin, karena ini kok mirip anjing, kok boleh gitu. Penasaran dia. Lalu aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang membolehkan itu kamu dengar yang bersabda itu, apakah Rasulullah? Kata Jabir, "Na'am, iya, Rasul sih ngomong." Itu. Jadi jamaah, jangan setiap yang mirip haram. Bahkan ada binatang mirip tikus namanya al-jarbu'. Mirip tikus itu, agak tinggi, kakinya tinggi, kaki belakang tinggi, kaki depan pendek. Mirip tikus. Kalau arnab jelas halal. Kalau arnab itu kelinci. Itu jelas. Ini ada namanya al-jarbu'. Itu juga didiamkan oleh syariat, tidak diharamkan, tidak dihalalkan. Jangan kalau merasa jijik ya jangan, tapi jangan mengharamkan jemaah. Karena mengharamkan sesuatu butuh kepada apa tadi? Dalil. Tapi ini kalau lawar, tikus, ono dalilnya nanti. Ular, sabar, nanti dari kaidah berikut nanti insyaallah. Jangan-jangan Ustaz ular berarti boleh? Ada dalilnya kalau ular. Ini loh yang tidak ada dalil. Makanya tolong dicatat, yang tidak ada dalil larangan dan menunjukkan boleh, satu contohnya apa? Al-baq, yaitu sejenis bebek-bebekan, angsa-angsaan. Itu enggak ada dalil. Ya. Ad-dhabi, rusa, itu enggak dalil larangan, tidak ada. Enggak ada juga apa namanya dalil penghalalan, tapi didiamkan rusa. At-tawus, burung cendrawasih. Ya. Al-bibgha, burung beo. Al-hammam, merpati. Nah, kenapa antum makan itu di Pecel lele Lamongan itu ada merpati, ada bebek. Doro. Itu doro itu kenapa antum makan doro? Mana dalilnya? Dalilnya karena tidak ada larangan. Karena tidak ada larangan. Kalau ayam tadi ada hadis Nabi makan ayam, jelas berarti ada dalil halalnya ayam. Lah ini bebek mana yang menghalalkan? Ya memang tidak ada yang menghalalkan dan tidak juga yang mengharamkan. Maka hukumnya apa? Halal. Apalagi contohnya jemaah? Az-zarafah, zarafah yakni jerapah. Ada yang pernah nyoba sate jerapah? Ya. Al-kangur atau al-kungur. Kanguru. Ada yang di Australia makan kanguru boleh. Dasarnya karena tidak ada larangan, ya. Dan yang lain seperti al-arnab, ya. Sulhafa yakni kura-kura atau apa? Penyu. Dan yang sejenis termasuk nanti para jamaah termasuk nanti as-saratan, kepiting. Ya. Karena sesuai dengan kaidah, kalau kepiting sesuai dengan kaidah seluruh hewan laut hatta termasuk at-timsah. Timsah artinya buaya, dan buaya bisa ada di air, bisa ada di darat. Kalau di air buaya air, di darat buaya darat. Buaya darat. Semuanya jemaah. Hatta nanti akan kita bahas di kaidah insyaallah, kaidah berikutnya.
Nah, jadi itu salah satu atau di antara contoh-contoh saja. Ya. Maka kembali kepada kaidah kita bahwa setiap binatang hukum asalnya halal sehingga dalil yang mengharamkan, baik mengharamkan secara khusus disebut nama binatang tersebut atau mengharamkan secara umum. Contoh setiap yang bertaring berarti umum. Apa sih yang bertaring? Dari jenis binatang buas. Maka kucing jemaah. Ustaz, kucing kan jinak. Jamaah masih harimau, nek wis jinak ya tetap haram. Harimau walaupun jinak tetap haram karena dia asalnya binatang buas. Jadi bertaring, dan itu nanti akan ada kaidahnya insyaallah. Jelas ya? Mari kita masuk ke kaidah yang ketiga sekarang. Fadhol. Iqra ya. Baca kaidah yang ketiga. Setiap yang baik, thayyib dari jenis hewan maka dihalalkan, dan setiap yang jelek, khabith maka diharamkan. Nah, para jamaah sekalian, yang menjadi dasar dari kaidah ini yaitu kullu thayyib minal haywanat fa huwa halalul akl wa kullu khabith fa huwa haram. Setiap yang baik, yakni yang halal, yang baik dari jenis hewan maka halal, yang buruk jelek, yakni yang memudaratkan bagi badan kita. Ini kaidahnya adalah dari surah Al-A'raf tadi, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Al-A'raf 157 dalilnya atas kaidah ini. Dan dia Rasul itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Contohnya jemaah rokok saja. Kita bahas dulu sedikit rokok. Kalau rokok itu baik jemaah, maka silahkan menghisap juga istri-istri. Jadi jangan sendirian ngisap rokok. Nggak baik. Ajak istrinya, mari istriku kita merokok bersama. Mari anakku yang umur 7 tahun yang ngumpul semua, kasih satu rokok satu kasih. Ayo kita rokokan di ruang depan. Baca dulu bismillah. Bismillah. Selesai rokok, ayo kita doa dulu. Alhamdulillah at'amani hadza ta'am wa razaqani min hayy wa saqani min. Apakah begitu caranya jemaah? Apa adab merokok dalam Islam? Adabnya tidak boleh berdiri, harus pegang tangan kanan. Ada enggak adab seperti itu? Menunjukkan kalau itu buruk berarti haram sudah. Enggak usah kita ngomong dalil-dalil dulu, akal dulu baca. Kalau dengan akal saya kita sudah menyatakan itu buruk, maka haram rokok itu enggak boleh. Ya, nah itu dalam hewan juga demikian. Dan itu dasarnya. Misalnya yang jelek itu apa? Misalnya ulat-ulatan, kecoa. Apakah ada orang? Ada orang yang mau makan kecoa? Ini ada sayur sop kecoa, monggo. Atau warung nasi, sop buntut sapi, ada sop kecoa. Jelek karena semua. Mungkin dokter pun akan mengatakan ini buruk bagi kesehatan. Maka itu haram. Jadi jangan tanya apa hukum kecoa. Jelas hukumnya haram. Atau apalagi misalnya jemaah kutu. Mari ini ada PY kutu. So, baik, masuk kaidah ke berapa? Berikutnya. Kaidah keempat. Tidak ada hubungan antara haramnya suatu hewan dengan apa yang dianggap jijik oleh orang Arab. Nah, dan ini dasarnya apa? Hadis ketika Nabi SAW dihidangkan padanya dhab. Ketika Nabi diberitahu apa daging yang akan beliau makan, itu dhab mahnud. Yani dhab yang sudah dibakar. Kalau kita mungkin kambing guling ini dhab guling lah istilahnya ya. Maka ketika diberitahu Rasulullah SAW, maka beliau sallallahu alaihi wasallam farafa yadah. Nabi enggak jadi diangkat lagi tangannya. Enggak jadi beliau mau ngambil. Lalu Khalid bin Walid atau Ibnu Abbas cerdas tanya dia. Aharamun huwa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa enggak jadi? Apakah haram? Pintar sahabat ini. Bertanya, ya Rasul, kenapa enggak jadi mau makan? Apakah dhab ini haram? Apa tadi dhab jemaah? Kadal gurun ya. Dan dia masuk lubang kecil masuk. Maka Nabi SAW mengibaratkan orang Islam tuh nanti di akhir zaman kita sekarang akan ikut-ikut orang-orang Yahudi Nasrani dalam adat, agama, tata cara, adat khusus mereka. Jamaah yang kita haram ikut-ikut orang kafir itu pertama dalam urusan agama, yang kedua dalam urusan dunia, tapi ini ciri khas mereka urusan dunia itu.
Ini khusus, ini milik mereka, adat kebiasaan khusus spesial mereka. Adapun kalau adat orang kafir yang juga sudah dimiliki adat oleh orang-orang lain, orang Islam, seperti pakai celana panjang, itu awalnya adat orang kafir. Namun sekarang sudah menjadi budaya orang Islam dalam urusan keduniaan, maka itu boleh. Jadi orang Islam pakai celana bantalun, celana panjang, itu boleh. Padahal itu asalnya orang kafir. Makan di kursi, meja makan, itu adat orang kafir. Karena adat-adat biasa kita orang-orang Islam itu adalah makan itu di tanah. Namun boleh, karena itu sudah pakai dasi juga. Boleh pakai dasi. Adat orang mana pakai dasi awalnya? Orang kafir. Namun boleh orang Islam pakai dasi. Yang tidak boleh itu yang menjadi ciri khas mereka, jemaah. Nah, Nabi mengatakan orang Islam akan ikut-ikutan orang-orang Yahudi Nasrani hatta walau dakhalu juhrad dabbin. Sampai-sampai kalau Yahudi Nasrani masuk lubang biawak, maksudnya lubang dob ini akan diikuti pula orang Islam. Artinya lubang yang sangat kecil sekalipun akan ikut-ikutan. Artinya perkara yang sampai-sampai akal sehat tidak masuk akal akan ikut-ikutan. Seperti Valentine Day, ya, termasuk sekarang ini. Enggak, hatta dalam mode jemaah. Tatoan misalnya jemaah. Kemudian ada orang Islam mengecat rambutnya begini, dicat rambutnya. Kemudian pakai anting, dicat juga wajahnya. Enggak masuk akal loh. Tapi pede bangga saja dan istiqomah mereka dan sabar mereka di atas mode seperti itu. Lihat di stopan-stopan itu orang-orang. Niru siapa? Anak-anak pang itu niru siapa? Orang kafir. Pakai tato lagi. Yang kasihan itu sampai tato itu di wajah jemaah. Di wajah dia tato, dirusak wajahnya, naudzubillah. Siapa yang ditiru? Orang kafir. Maka benarlah apa yang dikatakan Nabi SAW. Hatta walaupun tidak masuk akal sekalipun dia akan diikutinya. Orang-orang Yahudi Nasrani tersebut. Nah itulah dhab. Jadi dhab itu suka di lubang kecil. Dan makanan dhab jemaah rerumputan Arab, rerumputan gurun lah istilahnya. Maka dihalalkan. Nah ketika apakah haram ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la walakin lam yakun bi ardi qaumi. Kata Nabi tidak haram dia. Namun dhab itu di kampung saya enggak ada, kata Rasulullah. Lalu kata Nabi, perhatikan lafaznya terkait kaidah kita, kata Nabi fa'ajiduni a'afuhu, sehingga saya merasa jijik. Lah, di sini Nabi merasa jijik dengan dhab, namun beliau tidak mengharamkan. Dan Nabi orang Arab bukan? Orang Arab. Makanya tidak ada hubungan haramnya sebuah binatang atau haramnya sebuah suatu makanan dengan apa yang dianggap jijik oleh orang Arab. Karena ada sebagian kaul dari ulama, tolak ukur sesuatu binatang itu diharamkan jika dianggap jijik, dan yang jijik itu harus orang Arab. Itu keliru. Yang benar binatang dianggap haram jika dianggap jijik oleh manusia. Manusia manapun yang memiliki akal yang lurus, fitrah yang lurus. Umum berjamaah. Karena kalau hanya 1-2 orang, ada orang yang doyan bangkai, ada. Bahkan mungkin ada orang yang suka kecoa juga ada. Tapi bukan itu tolak ukur. Tapi secara umum manusia yang lurus fitrahnya tidak akan mungkin makan bangkai, tidak akan mungkin makan kecoa, tidak akan mungkin makan sesuatu yang memang menjijikan, naudzubillah. Terus jemaah, kaidah berikut. Saya baca yang lain. Fadhal baca ayat. Setiap binatang yang bertaring dari jenis binatang buas maka haram mengkonsumsinya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Nah, kenapa ada perkataan pendapat mayoritas? Karena ada pendapat Imam Malik. Ada pendapat Imam Malik, ya, yang membolehkan. Maka di dalam mazhab Maliki boleh makan anjing. Sehingga jemaah, ketergelinciran ulama, kesalahan ulama itu jangan diikuti. Ya kan? Yang benar dalam masalah ini mazhab mayoritas karena dalilnya jelas. Jelas. Hadis Abu Sa'labah Al-Khushani mengatakan tadi bahwasanya Rasulullah melarang an akli kulli dhinabin minas siba'. Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kata Abu Sa'labah Al-Khushani bahwasanya Rasul melarang an akli kulli dhinabin minas siba'. Nabi melarang untuk memakan seluruh binatang yang bertaring, syaratnya dari jenis binatang buas. Maka kadang jemaah
Ada binatang mungkin bertaring namun bukan binatang buas sehingga dibolehkan. Ya. Seperti tadi apa namanya? Hinna tadi. Ini bertaring dari jenis binatang buas. Terus nanti tolong kucing haram tidak? Haram karena kucing binatang buas, bertaring pula. Lo kan kucing jinak, iya jinak, tapi kan sebelumnya dia buas. Coba kalau kucing hutan, kayak singa, kayak harimau dia. Bahkan harimau pun kalau sudah jinak pun tetap haram. Jelasnya? Berarti haram makan harimau. Bahkan antum jenengan mau makan harimau sebelum dimakan, antum dimakan duluan sama dia. Jelas jemaah sekalian? Taib. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, dua qaidnya di sini. Binatang buas bertaring yang memangsa dengan taringnya. Apa contohnya jemaah? Banyak ya. Seperti Sa'lab, Ibnu Awa, yakni seperti serigala, anjing, ya, harimau, kemudian apalagi al-fahad, asad itu singa, ya, al-fahad macan, dan yang semisal. Kemudian termasuk Ibnu Awa itu sejenis yang mirip dengan serigala. Makanya jemaah sekalian nanti dilihat yang sejenis dengan itu nanti dikiaskan semua hukumnya sama. Fadhal, kaidah berikut. Setiap jenis burung yang memiliki cakar atau yang memangsa dengan cakarnya, maka haram mengkonsumsinya. Ini terdapat mayoritas para ulama kecuali Imam Malik. Baik. Kaidah yang berikutnya adalah ini juga berdasarkan hadis dan itu lafaz hadis. Ya. Di mana Nabi melarang seluruh burung-burung yang memiliki cakar. Dzu makhlab minat tuyur. Artinya burung yang memang cakar itu memangsa dengan cakarnya. Adapun ayam kan punya cakar tidak? Punya, namun kan tidak memangsa dengan cakarnya, hanya untuk korek-korek coknya ya. Kalau seperti apa jenis ini jemaah? Taib. Contohnya seperti al-bazi, ya, as-saqr yakni elang, ya. Dan berbagai macam bentuk termasuk al-bumah, burung hantu juga. Al-bumah itu burung hantu, termasuk di dalamnya. Tapi ya, adapun bango ikhwan nanti akan kita sebutkan, bango hukum asalnya adalah halal kecuali kalau bango itu nanti pemakan bangkai. Maka nanti akan ada kaidah tentang haramnya semua binatang yang memakan bangkai atau benda najis. Baik. Saya kira cukup kaidah berikut insyaallah. Ya. Kaidah ketujuh. Setiap binatang yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh, maka binatang tersebut haram dikonsumsi menurut pendapat yang kuat. Baik. Kullu ma ummira biqatlihi. Setiap yang diperintahkan untuk dibunuh dari jenis atau dari binatang, siapa yang memerintahkannya? Tentu Allah dan Rasulnya. Maka binatang itu haram dimakan, dikonsumsi, dibunuh ya. Apa di antara contoh jemaah? Di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan ada 4 binatang yang diperintah dibunuh dan ini bukan batasan. Kata Nabi ada 5 binatang. Khamsun fawasiq yuqtalna fil hili wal haram. Ada 5 binatang, bukan batasan, hanya sekedar contoh. Ada 5 binatang yang dibunuh, boleh dibunuh baik ketika di tanah suci ataupun di tanah halal. Tanah suci yakni Mekah ketika sedang ihram. Bunuh. Nah, apa 5 binatang ini disebutkan salah satunya kata Nabi apa? Al-hayyah. Al-hayyah ular, wal ghurab burung gagak, wal fa'rah tikus, wal kalbul akur anjing galak. Jadi kalau ada anjing galak jemaah, ambil karung, masukin karung, bunuh. Anjing galak mengganggu juga dan Nabi perintah untuk dibunuh. Dan membunuhnya adalah berpahala. Seperti termasuk contoh yang lain membunuh cecak jemaah atau tokek. Jadi membunuh cecak atau tokek itu ibadah. Man qatala al-wizaq fi darbatin wahidah kutiba lahu mi'atu hasanat. Siapa yang membunuh tokek, cecak dalam pukulan pertama langsung mati, maka dicatat 100 pahala. Masya Allah. Enggak tahajud, bukan sedekah nih, dicatat 100 pahala membunuh cecak.
Maka kalau ada cecak itu jangan dipelihara, bunuh jemaah. Apa sebabnya jemaah sekalian? Ini ada sebab, di antara sebab syariatnya, di mana seluruh binatang ketika Nabi Ibrahim mau dibakar hidup-hidup, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh raja yang zalim, raja yang kafir karena menentang dakwah, sehingga Nabi Ibrahim ya ketika berdakwah mengajak kepada tauhid dibunuh. Dan ini ujian dalam dakwah. Ternyata cuma seluruh binatang, kata Nabi SAW dalam hadis, seluruh binatang berusaha untuk memadamkan api, ilal wiza, kecuali cecak, yanfuhu fihi, malah meniup api supaya semakin berkobar. Maka ini berarti kan cecak kurang ajar. Makanya Nabi menamakan cecak dengan wasammahu fuwaisiqa. Nabi menamai cecak itu dengan penjahat kecil. Si penjahat kecil cecak itu. Maka bunuh. Bunuh di pukulan pertama. Kenapa kok pukulan pertama 100, di pukulan kedua kurang dari 100, pukulan ketiga kurang lagi, bahkan mungkin di pukulan ke-12 enggak oleh pahala berarti. Enggak mati-mati, ceter, enggak mati, ceter, enggak mati lagi. Tapi jemaah, kenapa pukulan pertama pahalanya banyak besar? Karena membunuh dengan cara baik, cepatnya yang dibunuh untuk cepat segera mati itu terbaik dan itu mendapat pahala. Kata Nabi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh maka perbagus dalam membunuh. Seperti tikus ini kan diperintahkan dibunuh. Bagaimana cara bunuhnya? Yang baik caranya. Jangan dibakar. Karena Nabi mengatakan la yu'adabu binar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Rabb, Allah yang memiliki api. Gak boleh kalau kita makhluk membakar, mengadab. Jadi kalau tikus siapa dibunuhnya, kawan? Bagaimana supaya cepat mati itu saja. Buang. Ya buang. Dilepas. Jangan dimasukin kresek, pelan-pelan lo, mampus lo ya, pelan-pelan, awas kayak gini. Pelan-pelan. Oh haram, tidak boleh jemaah. Jadi membunuh dengan cara yang baik. Jelas jemaah ya? Itu diantara contoh-contoh binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Maka ular. Taib, apa hukum makan monyet atau ketek jemaah? Ketek, ketek apa ketek? Pokoknya gitulah. Monyet. Apa hukumnya makan monyet? Kan sesuai keadaannya tadi. Iya. Ya. Apa hukumnya makan monyet? Tidak boleh. Ya, la a'lam, kata Imam Ibnu Bar, la a'lam baina ulama'il muslimin khilafan anna al-qird la yu'kal. Tidak ada khilaf ulama Islam. Tidak ada khilaf, yani ijma' sepakat kalau monyet itu tidak boleh dimakan. Nah, jadi ada nanti sate kepala monyet katanya itu di Banyuwangi. Ya. Baik ya, jadi tidak boleh. Terus jemaah. Kaidah yang berikut. Nah, setiap binatang yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh, maka haram mengkonsumsinya menurut pendapat yang kuat. nah, kaidah berikutnya lawan dari kaidah sebelumnya. Kalau sebelumnya diperintah dibunuh, ini dilarang. Berarti sama, semua binatang yang diperintah atau dilarang haram. Karena konsekuensinya cuma kalau dilarang dibunuh, berarti dilarang untuk dimakan. Karena tidak mungkin kita makan hidup-hidup kan berarti. Demikian konsekuensinya. Namun disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Abil Bar, Al-Imam Al-Khattabi, afwan. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan ya bahwa kullu manhi an qatlihi minal haywan fa inna ma li ahdi amrayn. Dilarangnya hewan itu dibunuh bisa jadi satu dari dua sebab. Yang pertama, imma li hurmatihi fi nafsihi kal adami. Bisa jadi karena memang kehormatan binatang tersebut mulia sebagaimana manusia. Apakah ada binatang yang mulia? Ada jemaah. Contohnya apa? Seperti kodok atau katak itu. Dan termasuk kelelawar. Kelelawar itu jemaah sekalian, dan dilarang untuk membunuhnya. Kata Nabi SAW, la taqtulu al-khufash wa la taqtulu dibda' fa inna naqiqaha at-tasbih. Janganlah kalian membunuh
Kelelawar jangan pula membunuh katak karena katak itu suaranya bertasbih kepada Allah. Adapun kalau al-khufas, kenapa dilarang dibunuh? Di antara sebabnya ketika Baitul Maqdis dihancurkan, orang-orang kafir dirobohkan, maka kelelawar mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi salitni 'alal bahr hatta ughriqahum." Ya Allah, kuasakan lautan kepadaku sehingga aku bisa binasakan mereka, aku tenggelamkan mereka. Jadi kelelawar cinta dengan Baitul Maqdis sehingga menjadi mulia. Oleh sebab itu di antara ilatnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dilarang untuk dibunuh. Nah sekarang corona terjadi karena sebab apa? Mengkonsumsi kelelawar atau ular. Tadi ular sudah jelas dalilnya. Maka tidak boleh memelihara ular. Lah yang diperintahkan dibunuh malah dipelihara. Tidak boleh memelihara tikus. Diperintahkan dibunuh malah dipelihara. Itu sebuah kekeliruan. Namun jenengan kalau membunuh ular di rumah, tolong jangan langsung dibunuh, tapi usir terlebih dahulu, karena bisa jadi dia jin muslim. Kalau dia jin muslim karena ular, bisa dari jelmaan jin. Maka jika dia jin muslim, akan keluar dia ketika kita usir. Pakai bahasa apa ngusirnya? Ya bahasa Surabayaan. Wong jin ngerti bahasa Surabaya. Jin itu cuma tergantung hidupnya di mana. Jin hidup di sini ngerti bahasa sini. Jin di Irak ya bahasa Arab. Makanya kadang ada orang kesurupan diganggu jin, kok tiba-tiba bisa bahasa Arab fasih nahwu sorob, padahal tidak pernah belajar bahasa Arab. Kenapa? Ya jin yang ngomong. Jinnya orang Irak yang ngerti bahasa Arab, atau jinnya dari Kuwait, cuman nyasar di sini gitu cuman. Tidak masalah, jin itu ngerti bahasa, usir saja. Ya. Nah kalau dia tidak mau keluar juga, maka Bismillah bunuh, karena bisa jadi jin kafir atau bisa jadi ular biasa. Bunuh. Jelas saja, jadi tidak boleh sembarangan. Kalau di rumah kita mendapati ular, karena ada sahabat, hadis sahih, ada sahabat yang mati dia bergelut dengan ular. Ternyata Nabi mengatakan sebenarnya di rumah-rumah ini ada jin-jin penghuni yang dia berbentuk ular. Maka terkadang ada ular masuk rumah itu jangan kaget, biasa itu. Bisa jin, memang bisa juga jin. Cuma nanti caranya, adabnya baca Bismillah jemaah. Bismillah itu jangan lupa dalam setiap aktivitas kita. Bismillah, Bismillah. Jadi Bismillah saja, nggak harus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Keluar rumah baca Bismillah. Tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Taib ya. Kita cepatkan terus kaidah yang berikut. Setiap hewan yang hidup di laut, air, kalau dimakan, baik hidup atau berbangkainya. Perhatikan lafaz di sini hewan, jemaah. Bukan ikan. Kullu hewan, setiap binatang. Ya, ya'ishu fil bahri, yang hidup di air. Jadi laut, bahar itu artinya tidak harus diterjemahkan laut, jemaah. Karena kata para ulama, al-bahru al-ma'. Yang namanya bahar itu yaitu air. Jadi bukan harus diterjemahkan laut. Jadi yang di danau, yang di kolam, pokoknya di air, itu sama maksud dari kaidah ini. Setiap hewan jemaah yang hidup di laut, yang hidup di air adalah halal untuk dimakan. Perhatikan, hayyan au mayitan, baik dia hidup ataupun dia bangkai. Maksud mati itu bangkai. Nah dasar kaidah ini Al-Maidah 96. Allah mengatakan uhilalakum saydul bahri, dihalalkan bagi kalian yang sedang ihram berburu buruan laut. Adapun buruan darat haram bagi yang sedang ihram. Dan diharamkan pula ta'amuhu. Ta'amuhu, maksud ta'amuhu di sini apa? Bukan makanan, tapi maksud ta'am yakni hewan-hewan laut semuanya halal. Makanya yang namanya hewan ya babi, ya anjing. Babi laut halal karena babi laut bukan babi. Babi laut, babi bukan? Bukan. Anjing laut, anjing bukan? Apalagi kalau dalam mazhab Maliki anjing darat pun halal. Ya. Anjing laut bukan anjing, ya anjing laut, jemaah. Apalagi binatang, bahkan termasuk putri duyung. Nah, ini ono putri duyung. Tapi jemaah perlu diluruskan tentang bahasa putri duyung. Huriyatul ma namanya. Putri duyung itu istilahnya huriyatul ma.
itu sebenarnya khurafat kalau khuriyatul ma. Namun kalau insanul bahr atau insanul ma, manusia ikan, itu maksudnya bukan manusia. Bukan manusia jamaah, tapi ikan berbentuk manusia. Manusia bukan ikan, namun ikan bentuknya manusia. Nah, kalau itu ada dasar, ada dalil. Bahkan para ulama mengatakan, Syekh Fauzan mengatakan boleh itu memakan. Artinya karena termasuk sesuai dengan kaidah tadi. Di dalam kaidahnya adalah semua hewan laut. Semua hewan yang hidup di laut. Dan hewan yang hidup di laut, perhatikan perjamaah sekalian, ada 2 jenis, ya. Mana yang 2 jenis tadi? Taib. Yang pertama, ma ya'ishu fil ma wa idza kharaja minhu mat, kasamak wa anwa'ihi. Yang hidup hanya di air saja, jika keluar dari air mati dia. Apa itu namanya? Kasamak, seperti ikan, wa anwa'ihi, dan yang semisalnya. Yang kedua, ma ya'ishu fil ma wa fil barri aidan. Ada yang hidup di air juga di darat, bisa di 2 tempat ini. Nah, ini tidak masalah jemaah, tetap itu juga dihalalkan. Seperti apa? Katimsah, seperti buaya. Wa asartan, seperti kepiting. Wa ghairihima, dan seperti yang kedua, yang semisal keduanya. Jadi diharamkannya katak atau kodok bukan karena dia hidup di 2 alam. Mau di 7 alam pun tidak masalah. Tapi masalahnya haram kodok karena dia dilarang untuk dibunuh. Maka jamaah sekalian, kata siapa namanya? Ibnu Umar, ya, beliau bawakan hadis Rasulullah. Rasul bersabda, "Uhilat lana maitatani wa daman." Dihalalkan kita ini 2 bangkai dan 2 darah. Dihalalkan bagi kita umat Islam 2 bangkai dan 2 darah. Adapun fa'ammal maitatan, 2 bangkai apa? Falhutu wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai ikan, bangkai belalang. Dan ikan di sini yang dimaksud, perhatikan, semua jenis hewannya juga yang ada di laut. Sehingga kata Syuraih, seorang sahabat Nabi, menafsirkan dari hadis Nabi tersebut, kullu syai' fil bahri madbuh. Ini setiap sesuatu yang hidup di air itu telah disembelih, artinya halal maksudnya. Tidak usah harus hidup bangkainya pun halal. Wa ammad damani, adapun 2 darah apa? Al-kabid wat tihal. Kabid artinya ati. Jadi ati itu darah yang sudah beku jadi daging, ati. Maka yang haram itu darah yang mengalir lalu dibekukan. Apa namanya bahasa kita? Didih. Itu yang haram. Terus apalagi tihal. Darah yang boleh itu tihal, itu limpa. Nah, halal. Insyaallah jangan makan nasi padang, makan hati atau limpa halal. Walaupun itu bagian dari darah. Bahkan darah-darah yang menempel di daging, di tulang itu halal juga. Jenengan goreng ayam atau ibu-ibu goreng ayam, lalu suka ada darah-darahnya ya, biar tidak apa-apa, halal. Darah nempel seperti itu, dimaafkan. Baik. Si jam berapa? Terus ya. Sebentar tentang manusia ikan. Jadi sekali lagi, manusia ikan itu bukan manusia, tapi ikan ada yang berbentuk manusia. Ada mata, hidung seperti itu. Adapun putri duyung seperti yang ada di film-film, buntutnya apa, kemudian cantik lagi ya. Wah, kalau gitu kawin saya. Ya. Jadi itu khayal, itu khurafat. Tapi kalau sesuai dengan kaidah jemaah, setiap hewan laut ya, sesuai kaidah halal. Makanya Syekh Fauzan ketika ditanya masalah ini, masalah apa namanya manusia ikan, kata beliau, fihi insanul bahr. Ada memang kata yang disebut dengan manusia laut. Yani fi syai' minas samak, dia itu bagian dari ikan, namun ala syakl insan. Namun bentuknya seperti manusia.
Wa yusammunahu insanul bahr, dan dinamakan dengan manusia laut. Maka yukal, kata Syekh Fauzan hafizahullah, yukal kullu saydil bahri, maka halal boleh dimakan seluruh buruan-buruan yang ada di laut, yukal walau kana ala syakli rajul atau syakli imra'ah. Dimakan ikan-ikan tersebut, binatang-binatang laut tersebut, walaupun sebagai bentuk manusia laki-laki atau bentuk perempuan. Maka dulu para ulama kalau ada nelayan jual ikan kok bentuknya kayak perempuan, itu ulama dulu tanya dulu, kamu sumpah katanya, ini ikan kamu setubuhi atau tidak katanya, karena ini perempuan. Lalu para nelayan itu sumpah, tidak, demi Allah tidak disetubuhi. Baru ulama-ulama itu memakan atau membeli ikan-ikan tersebut. Cuman nggak tahu nih di kita ada nggak ikan seperti itu. Baik, kaidah berikut cuma. Tidak boleh memakan hewan atau jenis burung yang mengkonsumsi bangkai atau benda najis, kecuali kalau sudah disediakan dagingnya atau tidak dina. Nah, hewan apapun, burung apapun yang memakan benda najis itu dinamakan jalalah. Dan Nabi melarang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nah Rasulullah SAW an aklil jalalah wa albaniha. Nabi melarang dari memakan hewan yang memakan jalalah, makan bangkai, ya, jalalah, dan juga meminum air susu dari hewan tersebut. Memakan benda najis termasuk juga memakan bangkai jemaah, karena bangkai kan najis. Namun hewan yang memang makanan pokoknya demikian atau besar makanannya seperti itu. Adapun kalau kita kan punya ayam, kadang ayam juga makan yang najis-najis, itu kan sesekali saja boleh jemaah. Maka tidak boleh makan ikan lele yang pakannya tinja manusia. Ada loh jemaah. Bahkan ikan-ikan itu banyak yang di perkampungan-perkampungan, ya. Jadi dia pelihara ikan di kolam yang dia buang air di sana, BAB di sana, sehingga makanan pokoknya ikan-ikan tersebut tinja. Itu harus disterilkan berjamaah. Oleh karena itu, apa hukum makan bangau? Bangau hukum asalnya halal karena tidak ada larangan, tidak ada perintah. Namun ketika memakan yang najis menjadi haram. Hatta sapi, apa hukum sapi makan sapi? Bahimatul an'am dihalalkan oleh Allah. Sapi, unta. Namun kalau sapi, unta makan yang haram, makanan pokoknya atau kebiasaannya, maka menjadi haram. Terus jemaah, kaidah berikut. Setiap hasyarah atau serangga atau hewan kecil yang hidup di darat adalah haram, kecuali yang dihalalkan oleh syariat seperti belalang. Di antara jenis hasyarah, lalat, nyamuk, jangkrik, urat, kecoa, kutu dan lain-lain. Taib. Ini hasyarat pembahasannya. Hasyarat ya binatang-binatang, serangga, merayap atau hewan kecil yang hidup di darat. Maka ini hukumnya para jamaah sekalian karena menjijikan juga, maka hukumnya haram. Dan kalau haram berarti juga tidak boleh dijual belikan. Tidak boleh jenengan jualan jangkrik, jualan cacing. Ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i hukum jual beli serangga yang bermanfaat boleh. Serangga yang manfaat seperti apa? Jangkrik manfaat tidak? Untuk pakan burung misalnya. Namun yang benar pendapat jumhur termasuk pendapat Hambali, di antaranya disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam, Imam Ibn Rajab mengatakan, saya bacakan pendapat beliau dan itu pendapat yang kuat. Kata Imam Ibn Rajab, wa amma baqiyatul haywanati lati la yuqal. Adapun hewan-hewan lainnya yang tidak boleh dimakan, famanafa'a fihi kal hasyarat, namun ada manfaatnya seperti hasyarat. Hasyarat serangga-serangga tadi, cacing dan semisal. La yajuzu bai'uhu, tetap enggak boleh dijual belikan. Wa mayudkar min naf'in fi ba'diha, adapun disebutkan ada manfaat pada sebagian dari hewan-hewan tersebut, fa huwa qalil, maka manfaat tersebut ya hanya sebagian kecil saja. Jadi tidak semua orang kan memanfaatkan. Seperti jangkrik, mungkin yang memelihara burung saja. Maka kemanfaatan itu kecil. Kamalam yubihin nabi, yani fala yakunu mubihan lil bai', sehingga tidak menjadikan boleh dijual belikan. Kamalam yubihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi tidak membolehkan menjual belikan al-maitah bangkai
lima dzukira lahum ma fiha minal intifa. Padahal bangkai disebutkan saat itu ada banyak manfaat. Namun Nabi tetap tidak membolehkannya. Walihada kana sahih annahu la yubah. Oleh karena itu yang benar dalam masalah ini la yubah, tidak boleh dijual belikan al-alqu limasid dam. Menjual belikan al-alq untuk nyedot darah. Al-alq apa yang nyedot darah itu? Lintah. Tidak diperbolehkan menjual belikan lintah untuk nyedot darah. Kenapa sedot darah dengan lintah? Pengobatan cuma. Jadi subhanallah di zaman para salaf dahulu sudah ada pengobatan alternatif dengan lintah itu. Wala didan, tidak boleh juga menjual belikan cacing lil istiyad untuk berburu. Maksud berburu yakni memancing. Wa nahwi dzalik dan misalnya. Berarti jemaah boleh tidak menggunakan cacing untuk mancing? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Membeli, menjual. Jadi babul intifa' awsa' min babil bai'. Bab masalah memanfaatkan lebih luas dari bab jual belinya. Jadi dilarang jual beli kucing, tapi memelihara kucing boleh. Dilarang jual beli bangkai, memanfaatkan bangkai boleh tidak? Boleh. Dimanfaatkan. Bukan untuk dimakan, dimanfaatkan. Jual beli jangkrik boleh, tapi boleh memanfaatkan jangkrik, pakan burung. Jadi Ustaz, kalau saya pada burung mau makannya dengan jangkrik, bagaimana? Ya nyari sendiri. Nyari sendiri. Tidak bisa, ya sudah. Banyak pisang kayak, ya kan, banyak bisa dibeli. Atau apa? Serbuk apa namanya? Biji-bijian pun ya, itu dibolehkan. Jelas jemaahnya? Tapi saya kira cukup para jemaah sekalian. Jam berapa Pak? Hah? Hah? Lah sudah tadi di awal disebutkan. Nah. Baik. Sudah jemaah? Mungkin cukup sampai di sini ya. Insyaallah. Berapa kaidah? 12. Atau kita baca singkat, saya jelaskan singkat sampai selesai ya. Nanggung. Terus baca kaidah berikut. Berapa? 12. Baik, iyalah. Fadhal. Setiap hewan peranakan antara hewan yang halal dengan yang haram dikonsumsi, maka hukumnya haram. Seperti dikrol, peranakan antara keledai jinak dan kuda. Nah, jadi kalau ada kambing kawin sama babi, aja protes jangan protes. Masa ada sih? Ada barangkali. Cuman ini kalaupun nggak ada, sekedar contoh untuk paham kaidah. Kalau ada kambing menikah dengan babi, lalu melahirkan anak, maka anaknya ini entah apa namanya haram. Jelas ya? Kenapa? Karena peranakan dari yang halal dan yang haram. Apalagi babi kawin dengan babi, jelas. Ya. Maka bigol itu apa jemaah? Bigol itu peranakan keledai dengan kuda. Taib. Apa hukumnya bigol? Apa hukumnya bigol? Belum tentu. Kalau keledainya keledai liar, kawin sama kuda, lahirlah anak. Apa hukum anaknya ini? Jemaah, keledai liar dengan keledai jinak beda hukum. Yang haram hanya keledai jinak. Adapun keledai hutan di hutan sana liar halal. Nah sekarang kalau keledai liar menikah dengan kuda, apa hukum anaknya? Halal. Kalau keledai jinak kawin dengan kuda, apa hukum anaknya? Haram. Jadi biwal itu bisa halal, bisa haram. Namun saya contohkan di sini yang mana? Yang haram karena hasil peranakan keledai jinak. Terus Pak. Setiap yang najis pasti haram, tapi tidak setiap yang haram itu najis. Air kencing najis Pak. Tidak boleh dijadikan sebagai obat. Karena setiap yang najis adalah haram untuk dimakan, dikonsumsi. Ada orang yang kencing manis katanya suruh minum air kencing sendiri, tidak boleh. Masih ada obat yang lain, Pak. Nah, nanti di kaidah terakhir ada kalau kita darurat. Sebaliknya tidak setiap yang haram itu harus najis, seperti khamr. Khamr itu najis, khamr itu haram. Namun najis tidak najis. Dadu, kartu remi, kartu gaple haram, tapi tidak najis. Makanya jenengan nggak boleh memberikan mainan anak-anak dengan apa itu ular-ular tangga tuh yang ada dadunya atau catur dan semisal itu perkara yang diharamkan. Belikan mainan anak-anak kita yang halal.
Oh, kencing binatang, Pak. Perhatikan, kaidahnya binatang yang haram dimakan dagingnya, maka air kencingnya, kotorannya najis. Kalau najis berarti haram. Maka tidak boleh meminum air kencing anjing. Naudzubillah. Lala, barangkali obat sih, barangkali obat. Adapun air kencing onta para jemaah, kaidahnya setiap hewan yang halal dimakan maka kotorannya suci. Maka Nabi memerintahkan kita sholat di kandang kambing. Adapun air kencing onta ini bukan hanya suci, tapi itu adalah min bab tibin nabawi, pengobatan nabawi. Nabi bersabda dalam hadis agar meminum air kencing onta. Maka jenengan ini kalau sempat beli di Arab sana, nanti kalau ke Saudi, kalau haji umroh, jenengan beli 10 riyal satu botol aqua itu, minum. Kalau saya jangankan air kencingnya, Pak, susu onta langsung diperas, Pak. Saya minum, wallahi keluar lagi, gerubuk keluar lagi, saya tidak bisa. Tapi bukan berarti haram lah. Susunya bahkan air kencingnya itu pengobatan Nabi. Nabi yang memerintahkan, Rasul. Ya. Jelas, Pak, jadi kaidahnya begitu. Maka air kencingnya kucing apa hukumnya? Tadi kucing apa hukum makannya haram, maka air kencingnya pun najis. Toke, cecak, air kencingnya najis. Terus terakhir ya. Boleh mengkonsumsi hewan yang haram kalau dalam kondisi darurat yang dikhawatirkan menimbulkan kebinasaan. Baik, alhamdulillah kita sampai juga di kaidah terakhir. Ini kaidah adalah merupakan cabang dari kaidah umum bahwa ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa perkara yang memudaratkan atau mencelakakan atau akan adanya kebinasaan itu menjadi halal, hal-hal yang diharamkan. Ya. Jadi kedaruratan menghalalkan perkara-perkara yang dilarang. Namun di sini ada dua syarat, jemaah. Yani kita boleh memakan yang haram ketika kita dalam keadaan darurat. Dan mana darurat? Yani mengancam jiwa kita. Namun dengan dua syarat. Syarat pertama para jemaah sekalian, tidak ada lagi yang bisa untuk menghilangkan mudarat kecuali yang haram ini saja. Kalau masih ada yang halal ya tidak boleh. Bahkan kalau ada dua yang haram, maka pilih yang haramnya paling ringan. Haram yang paling ringan. Misalnya kita kelaparan, akan binasa kalau tidak makan makanan. Namun ada dua pilihan saja. Yang pertama babi, yang kedua bangkai ayam. Kira-kira pilih mana, Pak? Babi ya, coba pakai Mana yang paling ringan? Jamaah, ayam itu ketika hidup kan halal. Tapi babi hidup mati haram saja. Maka yang ringan adalah, namun kan dilihat bangkai, kalau tidak memudaratkan ada masalah bangkai. Atau pilihannya, orang mudarat mau mati kelaparan, cuman ada dua pilihan. Yang pertama bangkai ayam, yang kedua singkongnya milik Pak Haji Zakaria. Jadi jenengan di hutan ceritanya mau mati kelaparan. Jangan protes. Kalau membuat contoh jangan protes supaya paham saja. Masuk di hutan ada kelaparan, pokoknya mungkin lah orang kelaparan mau mati, ada bangkai ayam, terus ada kebun singkong milik Pak Haji Zakaria. Nyolong singkong atau makan bangkai ayam? Bangkai ayam milik Allah, halal berarti. Bangkai nggak ada yang punya. Singkong punya Pak Haji Zakaria, nyolong. Maka mana yang kita nyolong di akhirat loh, di akhirat ditagih nanti. Makan singkong, telepon dulu, Pak Haji saya kelaparan mau makan singkong jenengan. Dipastikan Pak Hajinya nanti mengizinkan makan singkong. Pokoknya cari yang paling ringan dari mudarat, jemaah. Jangan yang paling enak. Dan juga syarat yang kedua, harus dipastikan diduga kuat kemudaratan akan hilang. Tapi kalau kemudaratan tidak hilang juga dengan yang haram, gak boleh. Seperti minum khamar. Ketika orang kehausan minum khamar, gak boleh karena khamar tidak akan menghilangkan haus. Tapi kalau ada orang keselak pentol bakso misalnya, keselak, maka harus didorong dengan air walaupun khamar, maka bisa karena bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Itu tolong dibedakan dua, atau harus diperhatikan dua syarat ini para jemaah.
Tapi saya kira cukup insyaAllah ini yang kita bisa bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga dalam memakan makanan yang haram. Dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengkonsumsi hal yang dihalalkan. Atau hal yang halal, yang sehingga dengannya amal kita selalu terjaga. Amal kita pun selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa dibahas dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.